materi kedua adalah mengenai herd immunity, karena kita tahu bahwa sampai hari ini pun tidak ada vaksin, ya, personal vaksin untuk COVID. Nah, hari ini saya kira Dr. Sultan dari Banteng masih ada? Masih, ya, kembali lagi bicara ya. Jadi nanti diharapkan sekali lagi ingatkan unmute semua mikrofonnya dimatikan supaya tidak mengganggu kita mendengarkan dari persentase. Yang mau persentase ini adalah kepala sekolahnya S3 di kedokteran. Jadi saya kira perlu kita dengarkan baik-baik. Saya persilakan Dr. Agus untuk persentase. Silakan. Oke. Bisa Dr. Lutfi dikasih lagi share screen. Saya berita buruk, 24 lagi positif. Bisa, silakan. Bisa, siapapun bisa. Ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Muncul, Mi? Ya. Silakan mulai. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Barusan tadi saya selesai webinar juga, jadi terus terang saja baru selesai webinar tadi, baru saya coba buka-buka cari-cari data-data ya mengenai herd immunity ini yang ditugaskan kepada saya. Meskipun yang lalu juga saya sudah pernah baca-baca, ya karena keterbatasan waktu saya mencari dan memilih. Ada satu ini yang pikir bagus karena dia terpublish di Immunity, ya jurnal yang impact faktor tinggi. Herd Immunity Understanding COVID-19. Nah, saya pikir di sini kan pakarnya Om Sudi sudah banyak barangkali teman-teman mengikuti webinar yang lain. Ya, saya terus terang ya tidak banyak mengikuti webinar untuk imunologi. Ya ada sedikitlah dasar-dasar. Jadi yang paling penting di sini barangkali sharing kita nanti kalau ada informasi tambahan. Yang saya dapatkan di sini mengenai herd immunity, atau saya coba cari dia punya terjemahan itu kurang lebih adalah sama dengan collective immunity. Ya, jadi maknanya itu adalah proteksi tidak langsung dari infeksi pada individu ketika proporsi individu yang imun dalam satu populasi itu cukup besar. Nanti ada gambarnya mungkin lebih jelas. Artinya dibutuhkan sebagian besar populasi itu sudah terinfeksi dan imun sampai herd immunity. Ada kisarannya ya, kurang lebih 50-75%. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah ini barangkali digambar bagus sekali kita lihat ilustrasinya. Yang paling atas ini kita lihat di sini yang biru ini artinya dia belum terpapar ya, belum terinfeksi lah. Yang merah ini terinfeksi. Nah, yang merah ini bisa menyebarkan infeksi ke beberapa orang. Setelah itu kita lihat sebelah kanan ini jadinya 3 orang yang terinfeksi, sedangkan yang warna jingga ini dia sudah sembuh, dia sudah imun. Ya, kemudian terus ke kanan ini makin banyak yang merah yang terinfeksi dan makin banyak juga 4 orang di sini yang warna jingga yang sudah imun. Pada akhirnya ke bawah ini makin banyak yang berwarna jingga kan, sudah semakin banyak orang yang imun. Sehingga kita lihat di sini yang warna merah ini kemampuannya untuk menularkan virus, dalam hal ini misalnya COVID kita ambil di sini ceritanya, itu menjadi terbatas kan, karena sudah semakin banyak orang imun ini. Pada akhirnya ada hitung-hitungannya bahwa herd immunity itu misalnya di sini kalau sudah 70% sudah pernah terinfeksi, maka tentunya di sini orang-orang yang warna biru ini akan terproteksi karena kan virus itu lompat dari satu orang ke orang yang lain sehingga kemampuan untuk diseminasinya itu menjadi berkurang. Itulah yang disebut dengan herd immunity ya. Jadi terlindungi juga orang yang belum imun karena orang-orang sekitarnya sudah imun.
Nah, kemudian ya tadi mengenai herd immunity ada threshold-nya ya. Tadi di contohnya itu 75%. Sebenarnya mempengaruhi threshold itu ada banyak ya, dari tentunya kan kemampuan penyebaran itu dipengaruhi faktor virusnya ya. Faktor virus COVID itu kan banyak sekali, dia punya strain dengan subtipenya. Dan ternyata untuk setiap negara juga mungkin bermutasi atau mungkin kemampuannya untuk menyebar juga berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tentunya. Itu dari faktor virusnya saja, belum juga dari faktor orangnya, faktor lingkungannya. Densitas penduduk ya, heterogenitas penduduk, struktur penduduknya, banyaknya orang rentan kan, misalnya orang tua atau orang yang dengan komorbid dan lain sebagainya, itu semua mempengaruhi threshold dari herd immunity. Threshold artinya berapa jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan untuk tercapai herd immunity itu. Itu yang saya jelaskan tadi bahwa berbeda-beda. Di sini ada hitung-hitungannya ya. R0, misalnya R0 ini adalah menyatakan infeksiusnya dari virus itu. Kalau dia R04 berarti satu orang yang terinfeksi ini bisa menginfeksi 4 orang di sekitarnya. Nah, di hitung-hitungannya di referensi saya itu, kalau R0-nya 4, maka threshold herd immunity-nya itu 75%. Berarti harus di atas 75% orang yang terinfeksi dan kemudian menjadi imun, baru tercapai herd immunity itu. Nah, ini di referensi itu tuh bagus sekali juga. Di sini dia herd immunity, kita lihat ini yang bagian A ini ada dia punya R0 ya. Jadi sudah ada di sini tabelnya nih, grafiknya. Kalau dia R0-nya 2 misalnya, maka herd immunity threshold-nya itu 50% ya. Jadi 50% harus populasi itu terinfeksi dan imun, baru terjadi herd immunity ya. Jadi R0 tadi itu infeksitas dari kuman. Jadi memang berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain, berbeda-beda menurut infeksius kuman yang dipengaruhi tadi faktor strain kuman dan juga faktor penduduk yang saya katakan tadi. Nah, kalau di B ini dari hasil penelitian kita lihat ini kan beberapa herd immunity threshold dari beberapa penyakit virus semua ini. Ada influenza di sini, ada SARS, COVID, rubella, smallpox sampai campak. Kita lihat di sini yang COVID-19 itu range-nya di 0,5 atau 50% sampai di atas 75 kan, ini sekitar 80%. Jadi ada juga negara yang sampai 80% dibutuhkan threshold untuk mencapai herd immunity ya. Jadi cukup tinggi. Indonesia mestinya kan kita harus punya data sendiri juga ini. Karena ini orang epidemiologi ngitung-ngitung ini berdasarkan datanya. Kita lihat sebelah kanan ini adalah IFR ya. Nggak usah yang barangkali saya terangkan ini. Ini dia pakai IFR. Yang saya mau utarakan yang lebih gampang barangkali dipahami dan ini yang sering diulang adalah case fatality rate barangkali. Nah, kemudian ini ada 2 cara mendapatkan herd immunity itu tadi, yaitu yang pertama adalah infeksi alamiah. Ya, yang infeksi alamiah yang tadi kurang lebih antara 50 sampai 80% penduduk terinfeksi kemudian imun, baru tercapai herd immunity itu. Cuma kan cara ini tergantung case fatality rate-nya kan. Misalnya untuk di Makassar, saya ambil contoh ini, dengan jumlah penduduk 1,5 juta. Case fatality rate untuk Makassar, taruhlah kalau kita hitung-hitung 5%. Berarti kan 5% dari mana tadi? 70% kita ambil dulu ya. Jadi untuk mencapai herd immunity threshold itu 70% dari 1,5 juta itu kan sekitar 1 juta. Nah, dari 1 juta itu kalau case fatality rate-nya 5%, berarti nanti akan ada korban sekitar 50 ribu kematian. Ini saya bilang lebih besar daripada korban 40 ribu jiwa akibat kekejaman Westerlin dulu kan. Nah, kemudian ada beberapa hal dari literatur yang ada yang mengkritisi mengenai apakah herd immunity itu bisa tercapai
pada COVID-19. Karena ada syarat-syaratnya herd immunity itu. Ada barangkali di slide. Ya ada di sini ya. Sebentar ini. Ini dulu lah. Kemudian cara yang kedua itu adalah cara vaksinasi. Ini yang paling ideal sebenarnya. Cuma Om Nukman sudah bilang tadi bahwa imunisasi sampai sekarang kan belum ada. Tapi kalau kita mau ambil cara yang pertama, misalnya kita biarkan orang terinfeksi nanti akan imun sendiri untuk mencapai herd immunity seperti yang ramai dulu dibicarakan, saya kira tidak bisa juga karena kita sudah hitung-hitung bahaya ya. Seandainya ini tidak menyebabkan kematian, sama dengan orang common cold, cuma sakit-sakit begitu saja nanti sembuh sendiri, tidak ada yang pusing. Cuma lumayan lah ini. Dan ini case fatality rate ini 5% itu kan bervariasi juga untuk tiap negara. Saya lihat yang saya baca, yang paling tinggi kan Italia. Italia itu sampai 13%. Nah, orang bertanya kenapa Italia tinggi sekali? Ya, banyaklah yang berspekulasi mengenai apakah di sana lebih infeksius atau apa. Ternyata penjelasannya bukan mengarah ke lebih infeksiusnya, tapi lebih mengarah kepada karena Italia katanya peningkatan jumlah penderita COVID-nya itu sangat cepat sehingga overload dia punya paskesnya overload sehingga banyak yang tidak tertangani. Itu yang menjelaskan kenapa angka kematiannya dia tinggi sekali. Nah, apalagi ini kalau kita betul-betul juga mau melepas herd immunity ini secara alamiah, pasti kita akan mengalami seperti itu juga. Nah, sekarang yang vaksinasi yang saya katakan, vaksinasi ini juga Prof. Sarpudi Wahid dulu juga pernah di webinar ya untuk menceritakan mengenai bagaimana masalah vaksinasi ini. Dan yang saya baca juga dari beberapa referensi, ya banyak juga yang pesimis dengan vaksinasi ya. Pesimis dalam vaksinasi. Kalau tidak salah, saya tidak tahu Om Sude apakah MERS sudah ada vaksinasinya atau tidak ya. Kan ada beberapa yang tidak berhasil sampai sekarang ada vaksinasinya. Kemudian yang lain lagi, influenza saya rasa kan sudah ada vaksinasinya, Cuma kan tidak bertahan lama ya. Nah, yang dari referensi yang saya baca bahwa paling cepat kalaupun berhasil ada vaksinasi itu mungkin 1 tahun baru kita dapat vaksinasi. Tapi pertanyaan kedua untuk vaksinnya juga berapa lama bisa bertahan. Sedangkan yang diskusi mengenai imunitas alamiah juga yang saya baca itu ternyata bervariasi juga ya jumlah titer dan lama bertahannya. Ada yang saya baca dari 175 kasus yang ada titernya cuma 165. Berarti ada 10 orang yang titernya 0. Artinya tidak ada antibodi terbentuk. Saya baca di referensi lain mengatakan bahwa ya, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak semua aja. Orang yang OTG katanya rata-rata imunnya antibodinya rendah. Kalaupun ada, paling lama tidak bertahan. Jadi semakin ya di imunologi seperti itu justru dia semakin lama terinfeksi, apalagi kalau dia bergejala, justru imunitasnya makin tinggi. Ya, jadi dari data seperti itu. Jadi Om Icang itu hari saya bilang jangan pakai masker, sepertinya harus tetap ini karena ya kita takutkan seperti itu. Seperti Om Sudi bilang tadi, memang untuk COVID ini kan terus terang kalau kita baca literaturnya masih tetap istilahnya ya masih perlu penambahan data-data. Cuma yang ada saja inilah, ada sampelnya orang 50, ada yang 100, kemudian dia membuat analisa seperti itu informasinya ya bahwa orang semakin tidak bergejala bisa cuma sekitar 2 bulan. Ada juga yang dia pakai apalagi namanya itu ya pakai binatang coba, pakai monyet itu dia cek satu bulan sih dia cek masih ada. Jadi sangat bervariasi baik dari titer maupun lama bertahan. Tapi dari informasi semuanya ada yang bilang dari 2 bulan sampai 2 tahun ya. Jadi ini juga yang masalah. Kalaupun nanti misalnya vaksinasi itu ada, itu mungkin kita tidak tahu, mungkin bisa saja bertahan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dari satu orang ke orang lain kan bervariasi respons vaksinasinya juga.
Ya, biasanya orang sih mengambil rata-rata saja. Taruhlah di rata-ratakan 6 bulan barangkali bertahannya. Berarti setelah itu perlu direvaksinasi. Kalau vaksinasi itu bisa terbentuk. Ya, saya berpikir sekarang yang imunitas alamiah ini, apakah memang herd immunity itu bisa tercapai untuk COVID-19? Mengingat informasi-informasi bahwa ternyata imunitas itu bervariasi, banyak juga yang tidak lama bertahan dan bisa infeksi lagi. Padahal di teori herd immunity yang digambarkan itu adalah kondisi ideal seperti vaksinasi pada campak, bahwa satu kali dia divaksin dia bertahan lama, atau kalau bisa maksudnya satu kali vaksin saja. Kalau COVID lebih menyerupai yang influenza atau beberapa infeksi virus yang semakin lama titernya semakin rendah, dan itu yang ditakutkan bahwa misalnya kalau dia cuma bertahan rata-rata 1 tahun, berarti setiap tahun akan terjadi pandemi baru. Nah, begitu juga kalau vaksinasi sudah berhasil misalnya, mestinya setiap tahun misalnya harus direvaksinasi ulang orang. Nah, ini kan kalau ngeri-ngerinya orang juga mengatakan bahwa bisa-bisa ini COVID ini tidak terselesaikan seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana juga orang kalau misalnya tidak pernah terekspos, kalau kita ketat misalnya di PSBB, ada yang tidak pernah keluar rumah, kan dia tidak imun juga. Pada saat dia keluar, dia bisa kena. Dan apalagi kalau virus ini bukan satu-satunya istilahnya ya, host-nya ada pada manusia atau reservoirnya, dia bisa juga pada hewan. Nah, ini kan menjadi bahan diskusi juga bahwa apakah memang kita bisa mencapai ini atau infeksi ini akan selamanya ada. Nah, sehingga ya memang pada akhirnya orang berpendapat bahwa tidak setuju bahwa herd immunity itu secara alami kita sengaja tidak memperketat, tidak memproteksi orang sehingga biarlah terinfeksi nanti untuk mencapai threshold herd immunity itu. Tetap sekarang orang memegang bahwa terutama untuk proteksi terhadap grup atau kelompok-kelompok orang yang vulnerable mungkin ya, yang usia lanjut, yang ada komorbid, itu tetap diproteksi pelan-pelan. Apakah bisa tercapai herd immunity itu? Tapi saya pikir kalau pelan-pelan seperti itu susah juga, karena orang yang tadinya imun, ada orang yang 2 bulan, 6 bulan imunitasnya akan hilang lagi. Dan ternyata kalau kita baca juga penjelasannya bahwa ternyata imunitas itu kan tidak homogen juga di suatu tempat misalnya. Kalau di Kota Makassar barangkali yang homogen, dia punya penduduk kan ini. Tapi kalau ada yang terpisah-pisah, maka ada orang kelompok yang imun, ada yang terpisah itu dia belum imun, dan suatu saat dia akan kena juga kalau tidak ya. Jadi kembali ke pertanyaan herd immunity ini fakta atau mitos? Ya, memang fakta ya, memang ada herd immunity itu. Cuma sekarang masalahnya apakah kita mau mencapainya dengan imunitas alamiah? Tentu jawabannya kan tidak. Sudah diputuskan itu bahwa tidak mau kita mengambil resiko karena korbannya cukup banyak ya. Apalagi negara kalau seperti di Italia saya bilang tadi, yang cepat sekali kalau kita lepas orang begitu saja, berarti kan pertambahan kasus cepat sekali. Nanti akan kewalahan, vaskes tidak bisa melayani, termasuk ventilator, nanti kematiannya bisa lebih tinggi daripada kematian yang sekarang yang ada di Indonesia yang rata-rata cuma sekitar 5% saja, kalau itu faktanya juga benar. Nah, mudah-mudahan saja. Jadi orang kayaknya sambil menunggu vaksinasi ya, seperti sekarang ya. Ya saya tidak tahu ini new normal apa. Ini juga new normal apa bisa, kalau saya lihat sini new normal pesimis juga ya. Pada akhirnya memang orang akan melihat bahwa seperti yang Jakarta juga lakukan, dibiarkan begitu kayak diolor-olor sambil melihat bagaimana pertumbuhan kasus dan lain sebagainya, dan melihat juga barangkali terutama angka case fatality rate-nya ya. Kemudian seperti itu, apakah kita akan kembali rem mendadak kemudian kembali ke lockdown atau tidak. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Om. Terima kasih Kak Agus.
atas sharingnya. Ya, sekali lagi ternyata masalah imunitas masih sangat sulit ya. Apakah kita harus menunggu secara imunitas alami, dan vaksin juga tidak jelas kapan akan ada vaksinnya. Nah, pembicara ketiga saya coba panggil. Kak Jerni sudah di dalam forum. Kak Jerni Belum muncul. belum muncul ya. Kalau begitu kita pindah ke sesi. Ada nih Dokter Jerni, Mana? ada nih. Ini Mana boleh. ya? Ada nih. Dokter Jerni, Kak Di Jerni. halaman berikutnya kita buka. Jerni. Halo. Iya, ada nih. Mana ini? Unmute Ki. Halo Jerni. Ya, oke. Jerni, halo. Ya. Bisa dikasih aktif mic-nya, Jerni? Baru Kak bikin PowerPoint-nya. Nggak apa-apa. Nggak usah bikin PowerPoint. Jangan Mi pakai PowerPoint, cerita Mi. Foto-foto aku kirim. Cerita saja, jangan pakai PowerPoint. Foto. Jadi Dokter Jerni Foto-foto. akan menyampaikan. Saya di PowerPoint-ku saya cari. Santai aja. Nah, Kasih pindah dulu fotonya, nah. Tadi sudah banyak PowerPoint-nya, Sudi. Dengan Tidak, Agus, banyak nih. fotonya di saya. Oh Tidak iya, ada foto di saja. kalimat-kalimat. Langsung foto. Ya. ya. Tidak takut kita. Berapa lama? Tidak takut kita. Fotonya langsung. Bahaya. Foto jenazah itu. Jangan banyak-banyak kasih fotonya. Nah, dia secukupnya saja. Asal jangan jenazah yang bangun, nah. Itu ada di belakangnya. Tidur nanti itu Jernih. Kasih pindah dulu anunya. Foto dari HP masuk ke DP-nya. PowerPoint-nya, nah. Oke, berapa lama? Bentar gini. Kasih pindah dulu. Diskusi dulu. Sultan, Bapak Sultan. Dulu, Sultan. Halo. Sultan. Ada mau bertanya, tahu Silakan, siapa yang mau bertanya ke dua pembicara? Silakan, satu orang dulu siapa? Saya. Oke, Dokter Pak Jamal, silakan mau bertanya ke Dokter Agus atau Dokter Siti, Reinfeksi bagaimana Om Oh, iya. Agus? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pertama sekali saya merasa senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman Sinergi ya. Juga sekalian bisa menambah ilmu. Syukur-syukur nanti kalau ada sertifikatnya. Tidak ada kepeng. Bikinkan sertifikat. Iya, maka bertanya tadi tentang itu kan ternyata katanya dibutuhkan sekitar 75% dari populasi yang ada. Iya. Kalau ternyata herd immunity itu terbentuk, apakah pada generasi berikutnya imunitas itu bisa diturunkan ke serius sekali Jamal. nanti? Terus yang kedua, herd immunity itu apakah bisa terbentuk? Soalnya genom dari virusnya sendiri antar berbagai negara kan beda. Katanya kalau yang di Eropa itu generasi ketiga dari virusnya, sementara yang di Indonesia itu yang berkembang sekarang virus yang generasi kedua. Bisa diterangkan? Bertanya. Ya, terima kasih. Begitu Ji, Om Agus. Lucu-lucu Terima kasih, semua deh. Om Oman. Ada nanti yang nilai tahu Oh, begitu kan? serius atau tidak? Iya sayang. Nih. Karena ada Nanti sertifikatnya tahu. Halo. Kita ini korontor dari Senin sampai Jumat. Stres lagi. Serius. Masa weekend juga serius? Aduh. Ampun, Jay. Supaya nyenyak tidur. ini saja, supaya tidak serius, coba Irma dulu Nanti. jawab itu. Oh, Irma baring-baring, Bapak saja mau ke duduk. Jangan tanya saya imun. Saya dulu. Saya kupahami sama sekali. Coba kasih komentar Kak Agus. Sudah Mitlo, ya. Besok kulit asam Ya. Anda. Ada Jamal, udah ya. Iya, Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan, cuma mungkin terlalu cepat saya
ngomong. Jadi mengenai apa tadi ya? Mengenai kalau apakah imunitas, apakah generasi kita tetap imun juga? Iya. Ya, tadi yang saya jelaskan, jangankan generasi kita, Pak. Itu saya bilang bervariasi ternyata orang imunitasnya. Jadi dari hasil penelitian, ada orang habis kena justru titer antibodinya 0. Terutama katanya yang saya baca yang OTG, yang positif swabnya, kemudian dia tidak gejala, biasanya mungkin tidak semuanya ya, cuma dia bilang rata-rata imunitasnya tidak terlalu kuat. Jadi dari segi titer dia tidak tinggi, kemudian lama bertahannya juga tidak. Dari data juga menyatakan dari 2 bulan sampai 2 tahun. Jadi memang orang sangat bervariasi dia punya respons imun. Ada juga orang lama bertahan. Ada yang referensi mengambil rata-rata sekitar 1 tahun. Oh iya. Ke generasinya Pak, ke kita saja bisa reinfeksi. Saya pernah dengar jadi memang informasi itu seperti juga WHO ini berubah-ubah dia punya. Saya pernah dengar di televisi, orang ditanya juga apakah bisa reinfeksi. Dia jawab, dia bilang tidak. Karena ada memang jurnal yang publish di Korea kalau tidak salah, atau di Cina kah. Dia konfirmasi bahwa dia sudah kena, terus beberapa bulan kemudian dia kena lagi. Terus dikonfirmasi bahwa ternyata bukan reinfeksi, itu katanya virus yang, apalah dia bilang, ya sisa virus yang masih ada di dalam tubuhnya. Tapi yang kita baca yang systematic review atau review yang lain justru bisa karena dia punya imunitas tidak lama bertahan atau bervariasi lah. Mudah-mudahan kalau kita di antara kita ini termasuk yang lama bertahan, tapi tidak ada yang seumur hidup. Tidak sama dengan campak. Oh, iya. Dia lebih mirip yang lain kayak influenza atau apa. Iya. Kalau tentang genomnya tadi, maaf. Nah itu dia, apalagi strainnya kan banyak. Iya. Ratusan itu strainnya, tipenya Om Jamal. Iya. Barangkali yang dari luar negeri ya, di Indonesia saja kan jenisnya banyak sekali. Contoh simpelnya mungkin kuman-kuman common cold ya, virus-virus common cold. Kita kan berapa kali kena common cold, meskipun ada imunitas, cuma kan bisa tahan 6 bulan saja. Setelah itu bisa kena lagi yang lain. Bisa karena imunitas turun, bisa karena mungkin strain lain yang masuk. Oh iya. Oh ya, satu lagi boleh saya tanya, boleh? Serius Jamal? Ya boleh. Ya, kenapa? Ya, tanya apa saja. Oh iya. Oh iya, tadi sudah kita terangkan bahwa ternyata orang yang tanpa gejala itu kan bisa disebabkan oleh karena memang imunitas di dalam tubuhnya itu yang tidak bereaksi. Jadinya dia bisa lama bertahan imunitasnya di dalam tubuhnya itu tidak lama ya, maaf. Tidak lama justru yang OTG. Iya, tidak lama. Jadi selama ini yang kita lihat penyebabnya sampai orang menderita gara-gara terinfeksi COVID-19 itu karena virulensi dari virusnya sendiri atau penyebabnya gara-gara reaksi imunitas dari tubuh kita. Iya, dua-duanya Om. Dua-duanya kan. Jadi untuk terjadinya infeksi kan keseimbangan antara atau perpaduan antara infeksitas dari kuman dengan kita punya daya tahan tubuh. Cuma kan terus terang ya logika umum biasanya mengatakan orang-orang yang OTG itu berarti kan dia punya daya tahan tubuh bagus. Tapi kalau kita baca dari literatur justru kan mengagetkan bahwa justru orang-orang yang OTG cenderung imunitas yang yang terbentuk itu tidak terlalu lama bertahan. Oke, Pak Jamal. Iya. Kutanya lagi satu, Om Luman. Bisa, Ji? Sorry, kuborongin pertanyaan dulu. Agak doubling suaranya karena bersamaan dengan dekat sama Kak Yuni kayaknya. Jadi agak suaranya agak doubling. Ya. Ya silakan Pak Jamal. Iya, tanya satu lagi, kasihan. Ya. Ya, tentang rapid test yang sekarang ini, yang mana rekomendasi tak untuk yang hasil yang terbaik? Terus kalau ternyata oh iya, Ima ini, Tante Ima kelihatannya. Ya, ini banyak di sini SPPK dan ini saya juga mau bertanya seperti itu. Prof. Nursin, pakar infeksi. Borong bisa konsultan. Saya pernah kritik itu yang mana kita rekomendasikan?
Sekarang kan orang ribut tentang rapid test ya. Di grup Unhas itu banyak, saya ikuti banyak sekali orang bilang tidak ada gunanya rapid test karena banyak yang nyatanya negatif. Gitu di swab dia positif. Padahal kalau dari segi ilmu sih ya bisa saja kan secara teori, maksudnya dia masih di window period, belum terbentuk memang antibody, bisa saja negatif. Saat di swab karena itu adalah kuman itu positif. Cuma kan orang lagi mengantar bahwa ada juga dulu selentingan bahwa kit-kit untuk rapid test itu ada yang KW dan lain sebagainya, dan itu sampai sekarang saya pikir pemerintah tidak pernah klarifikasi dan orang masih menggantung terus mana rapid test yang direkomendasikan sebenarnya, itu kan tidak terjawab sampai sekarang. Ada yang pernah memberikan jawaban atau mungkin saya yang tidak pernah dengar? Mana Kak Kayo? Ada Kak Kayo pin ya? Kak Kayo mungkin bisa menjawab. Kalau rapid test kan ya kita bisa lihat di situ ya, apa kita IgM atau IgG-nya, apa IgG sudah terbentuk. Kalau IgM kan masih infeksi akut ya, masih ada. Kalau IgG berarti kumannya sudah tidak ada dan sudah ini. Ya saya dengan membaca yang herd immunity itu, cuma memang barangkali agak mahal kah itu biayanya ya, Tante Nursin dan siapa? Ini yang mana itu? Yang rapid. Untuk Indonesia sendiri misalnya melihat berapa lama sih bertahan seperti data yang saya sampaikan tadi untuk orang OTG. Itu sebenarnya ya. Untuk orang OTG, orang ini berapa lama dia bertahan, dia punya imunitas. Untuk Indonesia itu sebenarnya ada data sendirinya. Iya. Jadi itu sebenarnya bagus sekali diteliti, cuma masalahnya kita kalau mau melihat, bagusnya kita melihat titer. Nah sekarang ini sebenarnya ada. Mungkin kami di Labuang Baji mudah-mudahan minggu depan bisa datang regennya ya, jadi kita bisa melihat titer. Nah itu ya sekarang kalau susahnya kalau kita bilang mau rapid sebagai pemeriksaan karena terus terang walaupun orang sembuh bisa masih positif karena dia IgG dan IgM. IgG itu bisa bertahan sampai berbulan, ya tergantung respon tubuh manusia. Seperti yang Om Agus tadi bilang bahwa ada yang bertahan, ada yang cepat hilang, ada yang lama baru hilang. Nah, yang lama yang baru hilang itu paling bagus digunakan untuk terapi plasma konvalesen. Itu dia tuh, betul. Betul. Ya. Cuma kekurangannya di kita sehingga seperti saya kemarin saya bilang saya mendaftar, saya ditolak karena saya sudah melahirkan beberapa kali. Takutnya sudah ada anti di dalam tubuh saya dari anak saya. Karena kita tidak ada namanya neutralizing antibody. Itu tidak ada mesinnya, tidak ada alatnya. Bahkan di Hasan Sadikin saja tidak ada alat itu. Andai kata ada alat itu, mungkin laki-laki, perempuan yang sudah hamil berkali-kali, kalau bagus antibodinya, ada IgG terhadap neutralizing antibody yang dicek ya. SARS, itu antibody yang dicek. Makanya itu. Neutralizing, karena tidak semua antibody itu neutralizing. Iya, neutralizing antibody. Makanya itu kalau kita pakai tidak bagus untuk melihat keberhasilan terapi itu menggunakan antibody. Makanya kemarin ini kalau screening boleh, karena kan kita terbatas. Jadi screening saya kembali dulu sedikit. Tadi saya ini bilang katanya ada yang direkomendasi. Sebenarnya ada daftar rapid test yang direkomendasi oleh WHO, ada. Termasuk Wonfo saja itu pernah masuk keluar. Kenapa Irma bilang tadi Wonfo bagus? Kenapa? Karena dia itu total antibody. Jadi dia itu gabung antara IgG dan IgM, total antibody. Jadi dia kan lebih tinggi kalau begitu. Kalau dia pisahkan, dia kan mewakili masing-masing IgG atau IgM. Nah, soal kenapa orang positif PCR dengan ini, ya itu waktunya time detection-nya. Soalnya munculnya IgG dan IgM itu setelah 1 minggu. Sedangkan PCR bisa mendeteksi dari 1 hari. Jadi ada window periodnya lah kalau penyakit. Ada lama di masa inkubasi sudah bisa dideteksi. Sementara itu virus sudah tinggi di dalam tubuh manusia itu bahkan 3 hari sebelum gejala muncul. Bahkan itu tergantung lagi OTG saja yang tanpa gejala itu sudah positif dia. Nah,
Itu match Jadi dengan kalau info yang saya sampaikan tadi bahwa rata-rata OTG respon antibodinya Siap nih barangkali Tante Jernih. Tante Jernih sudah siap belum? Jernih. Belum. Lanjut nih, Nursin. Begini, terkait dengan antibodi ikut juga bicara. Malam Peborde kasih keluar ininya. Justru sebenarnya lihat dari alat tes yang menguji antibodi, kalau alat itu bisa mendeteksi terpisah. Karena kalau dia terpisah, justru kita bisa ini orang infeksi atau infeksi lama. Karena prinsipnya kalau kita mengatakan terpisah IgG yang positif, IgM negatif, itu yang kita harapkan. Bahwa orang yang dengan IgG positif, IgM negatif, justru itulah yang bisa dijadikan sampelnya sebagai terapi plasma konvalesens. Nah, kalau dengan catatan PCR-nya negatif, justru jadi sama aja sebenarnya. Kalau antibody itu paling bagus alatnya memisahkan, sehingga kita bisa lihat bahwa ini orang fase akut, ini orang kemudian pernah terinfeksi tapi terbentuk antibody. Kalau lihat dari hampir sama saja semua virus, saya kira proses perjalanan alaminya, hanya beda-bedanya bahwa dia memiliki masa inkubasi, kemudian virulensinya berbeda dan target organ yang berbeda. Nah, karena masing-masing virus tentu punya target. Jadi kalau saya, yang seharusnya digiatkan itu adalah yang misalkan bisa mendeteksi antigen dan antibody, IgM dan IgG. Itu hanya komentar saya. Mungkin Dr. Lutfi juga, Pak. Iya, saya punya komentar sedikit. Boleh ya? Prof. Lutfi. Kalau saya itu lebih berprinsip sebenarnya siapa yang mesti diisolasi. Ini kalau kita lihat dari yang ada sekarang, semua diisolasi, penduduk kita diisolasi dalam pasien ya. Tapi menurut saya yang berisiko tinggi itu yang mesti diisolasi. Yang usia lebih dari 60 tahun, ada komorbid. Itu yang karena kalau dia tidak terekspos juga, tidak terbentuk ininya, imunitasnya pas dia keluar kena juga. Iya. Sedangkan yang case fatality rate yang tinggi itu sebenarnya itu pada usia tinggi dan faktor risiko ada. Dua kelompok itu yang paling bermasalah. Sehingga yang mesti diisolasi yang itu yang orang bilang kan yang masalahnya katanya karena kalau anak muda yang keluar yang kalau kena dia relatif ringan, takutnya kalau dia pulang ke rumah dia menginfeksi yang terisolasi itu. Saya juga pernah berpikir apakah yang rentan itu diisolasi di tempat tertentu. Ini kan juga hanya kalau ada vaksin, maka yang pertama yang mesti divaksin adalah yang kelompok risiko tinggi itu. Ya, betul. Itu yang kedua. Tapi kalau yang ketiga, kalau misalnya herd immunity berjalan, maka kita punya makrofag ini, antigen presenting cell ini bisa mendeteksi banyak protein sehingga imunitas kita berapa anti protein yang muncul. Antibodi kita terhadap beberapa protein virus itu ada beberapa yang mungkin muncul. Sedangkan kalau vaksin itu kan monovalen. Ya mungkin sudah ada bivalen, quadrivalen, tapi tidak spesifik ke. Nah kalau herd immunity itu betul-betul direct ke virusnya. Ini sama Dr. Sudirman biasa. Dr. Sudi bisa kasih komentar, Dr. Sudi. Kasih komentar dulu, karena tadi yang saya kutip juga seperti itu bahwa yang paling penting diproteksi adalah yang vulnerable group. Ya, vulnerable group. Iya, jadi kalau dari bahasa PPI ada sedikit PPI dan teman-teman di surveillance itu ada pemahaman berbeda kita tentang OTG. Kalau bahasa surveillance OTG itu adalah orang tanpa gejala tapi ada riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif, tapi dia belum positif. Beda halnya kalau terkonfirmasi positif tanpa gejala, terkonfirmasi positif asimptomatik. Dua hal yang berbeda. Ya. Kalau bahasa OTG, bahasa surveillance, dia orang yang kontak erat, jadi taruh misalnya kita konsul pasien COVID positif di IC ke Prof. Agus, datang, tapi harus pakai masker.
Nah itu high risk, maka beliau langsung masuk OTG, wajib di swab. Jadi yang banyak itu yang jadi pemahaman bahwa yang asimptomatik terkonfirmasi positif. Itu yang belum pahami. Jadi yang paling bagus adalah eliminasi. Jadi memisahkan antara yang terinfeksi COVID dengan tidak. Makanya salah satu caranya adalah karantina. Nah, karantina ini pun tidak semua karantina di rumah sakit atau isolasi rumah sakit. Kalau dia OTG, ODP, PDP ringan itu bisa di rumah. Tapi kalau PDP sedang itu sudah harus di rumah sakit sampai berat. PDP belum terkonfirmasi. Kalau terkonfirmasi dia juga kalau ringan tetap di rumah, sedang sampai berat itu di rumah sakit. Jadi memang selama ini kan karena kekhawatiran. Begitu anggap sedang itu langsung ke rumah sakit. Iya, karena itu hal yang susah dipilah. Apalagi kalau yang teman sejauh itu agak susah kesian. Kita mau jam duduk di rumah sakit, di rumah sungkan juga kita nanti ada apa. Ya, karena tidak bisa diprediksi karena ini ilmu baru semua. Saya kira itu. Ternyata kan tidak penularannya juga kadang juga tidak gampang bagaimana ya, karena banyak orang teman-teman OTG di satu rumah dia sendiri yang positif, tidak menulari juga keluarganya. Nah ini mengenai OTG, daya tahan tubuhnya. Kan kalau terjadi infeksi adalah host, mikroorganisme dengan lingkungan. Kalau hostnya bagus, lingkungannya bersih, sehat, jendela tidak ada yang terinfeksi, akan pindah. Jadi kalau sama-sama pakai masker. Tapi kalau salah satu yang segitiga infeksi itu tidak berjalan dengan semestinya, ya mudah terjadi infeksi. Sama kejadian ini. Vaksin flu kan hanya bertahan 2 tahun. 2 tahun harus vaksin flu lagi. Iya, jadi seasonal namanya. Jadi influenza itu berbeda. Yang sampai sekarang belum dapat itu vaksinnya, sudah 3 tahun belum. Ini terkait perbedaan pemahaman OTG tadi dari segi surveillance dengan komisi infeksi. Nah, kita tahu juga yang menjadi masalah adalah pembuktian diagnosis sekarang kan berubah-ubah terus. Bahwa kalau orang tanpa gejala dan tidak ada konfirmasi, dites hari ini negatif kan belum tentu bisa dinyatakan bebas. Nah itu juga jadi masalah. Pada posisi kita berpegang bahwa dia tidak ada gejala tapi ada riwayat kontak, kapan kita mengatakan bahwa ini orang ya sudahlah tidak akan ini sudah jelas 100% tidak ada infeksi, artinya bukan OTG lagi. Nah kalau dari sisi infeksinya, karena memang sangat berbahaya itu kalau beda sebenarnya, karena saat yang mengatakan positif terkonfirmasi tapi kalau ada orang klinis pasti yang dipercaya itu bahwa orang kontak atau tidak riwayat kontak tapi jelas positif lalu tidak ada gejala, itu sebenarnya yang harusnya OTG. Tapi kalau ada riwayat kontak, jadi, sudah jelas itu definisi operasionalnya. Jadi definisi operasionalnya di pedoman COVID versi 4 itu jelas. OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko kontak dengan resiko tertular dari orang positif COVID-19. Nah, resiko inilah yang diukur. Kita yang salah. Iya, kita yang salah. Ada tahu di pedoman 4. Iya, Tante Jernih. Ada lagi 5 dokter itu OTG semua. 5 bagi sementara disusun. Karena masih ada ulur. Panjang apa singkatannya kalau tadi apa yang asimptomatik ya? Kalau dia terkonfirmasi positif, kita sebut terkonfirmasi positif asimptomatis. Itu tidak ada singkatannya. Tidak, bukan OTG karena OTG berbeda. OTG sebelum ada hasil ya. Jadi kalau ada hasil semua confirm COVID. Tapi ada riwayat kontak. Tapi dasarnya riwayat kontak. Konfirmasi positif kalau dia tidak ada tapi gejala. tanpa gejala. Itu tuh OTG. Bukan. Konfirmasi positif tanpa gejala. Bukan OTG itu. OTG kalau di definisi operasionalnya BNPB pedoman versi konfirmasi positif tanpa gejala. OTG adalah yang kontak dengan yang konfirmasi positif. Belum ada hasilnya. Belum ada hasil lab. Belum ada hasil lab. Begitu ada hasil lab itu berubah namanya menjadi confirm COVID. Iya. Ada lagi tambahannya dari IMA itu, orang yang bergejala tapi swab negatif. IMA itu. Psikosomatis. Saya bikin kelompok baru.
Siapa tahu bisa diusul itu sudah di pedoman terbaru. Lagi direvisi kan? Sudah. Ada bukan begitu. Lagi disusun. Sama ODP dengan PDP. Sudah unclassified. Kalau di ICD-10 berapa itu? Pneumonia atipik. Gak ada kelompoknya. Sama ODP dengan PDP, perbedaannya di pneumonia. Kalau ODP gejala ISPA, kalau PDP gejala ISPA disertai pneumonia baik dari patologi. Jadi kalau Gimana Tante Jerni? Dokter Jerni. Halo. Halo Jerni. Halo. Cerdas. Bagaimana? Hah? Ya buka foto aku dulu nah. Masih dari foto. Kenapa dari tadi? Ayo kan fotonya. Jernih lagi kalau. Jangan terus terang dari yang anu saja yang stop sedikit. Makanya dikurangi, sistematis seleksi. Bapak nanti dilewati aja, Kurangi nanti kurangi sendiri. Skip saja, skip. Oke.